Iya, jadi ini beberapa angkatan tuh juga pernah kayak gini. Jadi ada peserta yang ngeklik close breakout. Akhirnya ya semuanya lari semua dari breakout. Oke, timer saya juga hilang ini. Oke, share screen lagi Pak Sus. Belum kelihatan. Belum ya? Eh, Bu Suandra sambil monitor mentornya nggih. Ibu, Nggih. Diajak langsung masuk ke bor nggak apa-apa Bu. Nanti setelah Pak Sus dengan soalnya. Ya, oke Pak. Monggo silakan Pak Sus. Iya, Bu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sus Kurniawan, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama, Formasi Guru Bimbingan dan Konseling di MTS Negeri 3 Pemalang. Untuk pada hari ini saya akan melakukan presentasi rancangan aktualisasi yang berjudul meningkatkan motivasi belajar siswa melalui layanan bimbingan kelompok berbasis media teknologi di MTS Negeri 3 Pemalang. Yang pertama, deskripsi isu ada 5. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa di MTS Negeri 3 Pemalang yang bersumber dari Smart ASN. Kemudian yang kedua, ini masih banyaknya siswa yang menggunakan gawe di sekolah, ini bersumber dari Smart ASN. Kemudian yang ketiga, kurangnya sopan santun siswa terhadap guru, ini masuk ke Smart ASN. Kemudian yang keempat, ini ketidaksesuaian antara SK pengangkatan ASN yang diberikan kepada ASN guru terhadap tugas yang dijalankan. Ini bersumber dari manajemen ASN. Kemudian yang kelima, ini kurangnya pemahaman siswa terhadap gaya belajar yang mereka miliki. Ini bersumber dari Smart ASN. Dari 5 isu tadi saya tapis menggunakan APKL, ada peringkat 1 sampai 5. Kemudian saya tapis juga menggunakan USG, ada 3. Yang pertama rendahnya motivasi belajar siswa, kemudian yang kedua kurangnya pemahaman siswa terhadap gaya belajar dan banyaknya siswa yang menggunakan gawe di sekolah. Setelah ditapis menggunakan APKL dan USG, ditemukan core isu yaitu rendahnya motivasi belajar siswa di MTS Negeri 3 Pemalang. Setelah itu saya analisis menggunakan diagram fishbone. Yang pertama dari segi mainnya yaitu kurangnya semangat belajar siswa, dari segi materialnya yaitu sarana dan prasarana kurang mendukung, yang keempat dari segi metodenya yaitu metode belajar yang kurang menarik, yang keempat suasana kelas yang membosankan ini dari segi milinya atau lingkungannya. Setelah itu saya buat metrik kegiatan. Untuk yang pertama, ini melakukan perencanaan kegiatan, tahapannya konsultasi dengan mentor dan rekan sejawat, kemudian menyusun sasaran. Setelah itu nilai core ASN yang terkait yaitu akuntabel dan kolaboratif, kemudian kontribusinya melalui visi dan misi yaitu untuk misi madrasah sendiri yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, disiplin, kreatif, berakhlakul karimah, dan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini kaitannya yaitu disiplin. Kemudian untuk langkah yang kedua atau kegiatan kedua berkonsultasi dengan kepala madrasah sekaligus mentor. Untuk tahapan yang pertama yaitu menghubungi kepala madrasah dan melakukan konsultasi, menemukan masalah dan meminta saran dan persetujuan kepada kepala madrasah. Kemudian nilai berakhlak yang terkait yaitu adaptif dan harmonis. Kemudian untuk keterkaitan visi dan misi, ini keterkaitannya di misi yang menumbuhkan peserta didik yang berakhlakul karimah sehingga bisa menjadi teladan bagi lingkungan maupun madrasah. Kemudian untuk kegiatan ketiga yaitu menyusun jadwal dan menyiapkan media yang akan digunakan. Yang pertama, tahap kegiatannya yaitu menyusun jadwal bimbingan kelompok agar bisa dilakukan sesuai jadwal, kemudian mencari video-video yang menarik agar bisa direfleksikan oleh peserta bimbingan kelompok. Untuk nilai berakhlak yang terkait yaitu kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Kemudian untuk terkaitan visi, ini keterkaitannya di dalam visi disiplin. Dalam hal ini kegiatan dirancang disusun dengan baik, maka akan menimbulkan disiplin baik segi pelayanan ataupun segi waktunya. Kemudian yang keempat, ini melakukan bimbingan kelompok berbasis media teknologi. Untuk tahapannya yang pertama yaitu pembentukan, kemudian peralihan, kemudian kegiatan, kemudian
membuat komitmen, dan yang terakhir melakukan pengakhiran. Di sini untuk nilai berakhlaknya yaitu kompeten, harmonis, dan berorientasi kepada pelayanan. Kemudian dalam hal ini kaitannya dengan visi, yaitu visi yang berakhlak, yang kreatif, yaitu dalam hal ini kita melakukan inovasi terhadap perkembangan teknologi dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kelima, evaluasi dan monitoring. Untuk tahapannya, kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan mentor dan melakukan evaluasi dan monitoringnya. Setelah itu, untuk nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pada pelayanan dan akuntabel. Kemudian untuk terkait keterkaitan visi misinya ini ada berakhlakul karimah dan disiplin. Dalam hal ini kegiatan bimbingan yang saya lakukan ini bertujuan agar siswa disiplin dan bisa menjadi akhlak yang baik. Kemudian jadwal kegiatannya ini untuk melakukan perencanaan kegiatan di minggu pertama, minggu kedua berkonsultasi dengan kepala madrasah, minggu ketiga menyusun jadwal dan menyiapkan media, minggu keempat dan lima ini melakukan bimbingan kelompok berbasis media teknologi, dan minggu keenam evaluasi dan monitoring. Kemudian untuk kendala dan antisipasinya, yang pertama untuk kegiatan melakukan perencanaan kegiatan, ini kendalanya menyiapkan perencanaan yang matang dan memerlukan waktu. Antisipasinya ini mencicil membuat jadwal pembuatan rencana kegiatannya. Kemudian yang kedua kegiatannya berkonsultasi dengan kepala madrasah, kendalanya Bapak Kepala Madrasah biasanya mempunyai jadwal yang padat baik di dalam maupun di luar madrasah sehingga sedikit sulit untuk melakukan konsultasi. Kemudian antisipasinya menyusun jadwal konsultasi dengan Bapak Kepala Madrasah secara fleksibel atau bisa melalui media online atau WA. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal dan menyiapkan media yang akan digunakan. Kendalanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan perencanaan layanan bimbingan kelompok dan medianya. Kemudian antisipasinya mencicil perangkat layanan bimbingan kelompok sedini mungkin. Kemudian yang keempat, melakukan bimbingan kelompok berbasis media teknologi. Biasanya kendalanya siswa masih malu-malu diajak melakukan bimbingan kelompok. Antisipasinya membangun hubungan baik dengan siswa agar mengikuti bimbingan dengan baik. Kemudian untuk evaluasi dan monitoringnya, membuat kerangka yang bisa menggambarkan secara detail. Biasanya kendalanya seperti itu. Kemudian antisipasinya yaitu mencari referensi dari sumber yang jelas agar membuat evaluasi yang bisa terukur atau yang baik. Terima kasih dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat Pak Sus, nggih sudah menyelesaikan untuk paparan seminar RA-nya. Selanjutnya, nggih penguatan dari mentor Pak Sus, Pak Risyanto, SPDI MPDI. Monggo silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti sesi presentasi aktualisasi peserta Latsar CPNS tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian penting dari proses pembelajaran di mana para peserta wabil khusus Mas Sus Kurniawan ini menyampaikan ide, gagasan, serta hasil implementasi nilai-nilai dasar ASN yang telah mereka rancang dan laksanakan di unit kerja MTS Negeri 3 Pemalang. Kepada penguji, Oke, sepertinya sinyal. jelas dan sistematis, sehingga gagasan yang dipresentasikan dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Namun demikian ada beberapa saran dan motivasi sebagai seorang mentor. Saya ingin memberikan saran yang pertama, pastikan Saudara Sus Kurniawan ini memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi yang akan digunakan dalam bimbingan kelompok. Kemudian saran yang kedua itu buatlah rancangan atau rencana yang jelas dan struktur untuk implementasi bimbingan kelompok berbasis media teknologi.
Yang ketiga, saran saya adalah eh, Anda memiliki dukungan dari pihak sekolah. Kami sangat mendukung. Kemudian juga guru-guru yang lain dalam melaksanakan penelitian ini. Kemudian yang paling terakhir untuk saran, buatlah evaluasi yang efektif untuk mengukur peningkatan motivasi belajar siswa. Karena dengan demikian, saya percaya bahwa dengan menggunakan media teknologi dalam bimbingan kelompok, kita dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses belajar lebih menarik dan interaktif. Nah, semoga dengan penelitian ini itu membantu pendidikan di MTS Negeri 3 Pemalang memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan saya yakin juga bahwa dengan kerjasama dan komitmen yang kuat itu antara para guru dengan dipelopori oleh Mas Wawan ini mungkin akan menjadi perubahan yang positif bagi para guru dan coach untuk mencoba hal baru dan berinovasi dalam proses belajar mengajar. Karena dengan menggunakan media teknologi, kita dapat membuat proses belajar lebih dinamis dan menarik. Dengan saran dan motivasi, kami berharap dengan lancar dan efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS Negeri 3 Pemalang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Risyanto. Selanjutnya monggo Pak Wahid Jamil nggih selaku penguji disilahkan. Terima kasih Ibu Ratna eh, dan juga yang kami hormati Pak Risyanto selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Pemalang, Pak Sus Kurniawan. Yang pertama kami berikan apresiasi bahwa analisis kemudian rencana yang Anda lakukan menurut kami ini sangat aktual karena berbasis media. Saat ini media tentu tidak bisa kita abaikan karena itu menjadi sesuatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Sehingga kami berikan apresiasi atas analisis rencana aksi dan insya Allah moga-moga nanti akan bermanfaat untuk layanan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pemalang. Namun ada beberapa hal yang menurut kami perlu mendapatkan sebuah penjelasan dan sekaligus juga nanti konfirmasi. Pertama bahwa guru BK yang ada di MTS 3 kan ada beberapa ya, tidak hanya Mas Sus saja. Hal ini tentu bagaimana kerja teamwork terkait dengan bimbingan kelompok berbasis IT ini. Artinya peran-peran dari guru-guru yang lain seperti apa. Kemudian yang kedua, bahwa orang tua, wali itu kan juga ingin mendapatkan gambaran respon terkait dengan kondisi putra-putrinya. Ya, kalau di beberapa madrasah sudah mulai banyak dikembangkan bahwa ada sebuah sistem yang itu terkoneksi antara madrasah, orang tua, dan juga guru-guru sehingga posisi anak seperti apa dan seterusnya itu bisa dipantau dari semua pihak. Lalu yang ketiga, untuk mengukur tingkat keberhasilan dari hal ini, di samping dari sistemnya, tentu juga dari aspek dampak yang diperoleh gitu ya dari bimbingan kelompok ini. Salah satunya bagaimana kita bisa meningkatkan peran-peran siswa. Artinya bentuk reward and punishment-nya ketika ada beberapa bimbingan yang sudah berhasil itu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Sus. Terima kasih. Mungkin tiga itu, matur nuwun. Oke, baik Pak, ini izin menjawab nggih Pak. Yang pertama untuk peran guru BK yang lain dalam mensukseskan. Ini yang pertama
Ini saya meminta bantuan ke guru BK. Ini terkait bimbingannya yaitu tetap melakukan yang pertama membantu saya ya Pak ya dalam bimbingan kelompok berbasis IT. Jadi nanti yang melakukan bimbingan tidak hanya saya juga, nanti bisa ditularkan dengan guru-guru lain. Kemudian ini membantu juga misalnya untuk siswa yang bukan ampuannya, ini juga guru bimbingan yang konseling juga membantu untuk melakukan bimbingan kelompoknya juga karena memang bimbingan kelompok di sini ini belum berjalan Pak. Kemudian untuk peran orang tuanya ya Pak ya, ini kalau untuk berkomunikasi dengan orang tua dan lain sebagainya, sementara ini di MTS Negeri 3 Pemalang, ini ada grup wali murid atau info siswa, ini dalam hal ini biasanya ini untuk berikan gambaran yang hari ini berangkat siapa saja, kemudian yang izin siapa, ini menggunakan aplikasi Canva. Ini sedang dibangun dari minggu yang lalu, Bapak. Ini bekerja sama dengan pembina OSIS. Jadi nanti bisa terlihat siswa mana yang jarang berangkat, kemudian yang berangkat tapi tidak di sekolah, ini bisa terlihat juga. Namun ini memang butuh konsistensi yang cukup baik ya Pak ya, untuk tetap menggunakan teknologi yang tujuannya bisa berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian untuk mengukur bagaimana bimbingan ini bisa tercapai, ini harapan saya memang nanti misalnya siswa-siswanya yang ikut kelompok bimbingan kelompok tadi, ini misalnya sudah ada perubahan, nanti bisa saya memberikan reward. Nah ini untuk rewardnya ini masih saya pikirkan Pak, ini dalam bentuk apa, kemudian yang punishmentnya nanti dalam bentuk apa. Ini pastinya punishmentnya yang bersifat mendidik, jadi tidak bersifat yang fisik, karena memang kalau sekarang kan untuk mendidik siswa sekarang tidak boleh fisik ya Pak, dan siswa sekarang juga tidak suka sepertinya jika dibimbing dengan secara fisik. Nah ini sedang saya pikirkan untuk punishmentnya atau yang kurang dalam progresnya, tapi dalam bentuk yang mendidik begitu Bapak, agar nanti tetap bisa terjalin komunikasi maupun untuk meningkatkan motivasinya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin saran saya, jadi untuk reward itu tidak mesti dalam bentuk prestasi-prestasi ya. Kadang-kadang kan lebih banyak, sehingga perilaku anak yang baik, dia disiplin, suka menolong, jujur. Lah, saya pikir peran guru BK untuk memberikan apresiasi pada anak itu menjadi penting. Sehingga nilai-nilai dasar madrasah itu betul-betul nanti akan bisa tercapai. Demikian Pak Sus, terima kasih. Oke, Kami terima kasih kembalikan sama-sama Ibu Bapak. Ratna. Ya. Baik, matur nuwun nggih Pak Wahid Jamil atas masukannya. Monggo nanti Mas Sus bisa menyesuaikan yang sekiranya nanti kegiatan itu bisa dilaksanakan maksimal di 30 hari. Nanti untuk ke depan yang memang tidak bisa dilaksanakan 30 hari nanti bisa menjadi rekomendasi tindak lanjut dari aktualisasi yang panjenengan lakukan. Baik, Oke. terima kasih Mas Sus untuk monggo bisa live breakout